Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading. Mystery reading itu adalah reading yang tidak kita tentukan temanya di awal, melainkan kita melihat dulu dari tebaran kartu. Nanti kita lihat lebih besar kemana, condong kemana jalan ceritanya, maka itu yang akan menjadi temanya ya. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget di channel aku, terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Sambil cek energi, aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Kalian harus bijak dalam menyikapinya, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat energi kalian. Kenapa nih energi kalian? Agak maju mundur ya. Konektor antara kamu sama dia di sini ada yang ingin menyatakan sesuatu, Page of Pentacle, ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Apapun itu, bisa jadi menyatakan penyesalan, permintaan maaf, ya. Atau ada keinginan untuk berdamai nih. Kalau yang masih bersama saat ini, kalau cuma sekedar pengen tahu, ngintip, hati-hati ya. Biasanya kalau yang sedang bersama, kalau kayak gini nih ada sesuatu yang diinginkan oleh seseorang tersebut kepada kalian. Oke, kita cek energi dia, The Lovers, ya. Kenapa nih? The Lovers-nya tangannya agak sulit menggapai nih, ya. Tapi masih ada perasaan sayang yang aku lihat terhadap diri kalian. Cuman sepertinya memang udah ada jarak atau kayak entah nih kasih nggak sampai kah. Tapi perasaannya kuat ya satu sama lain. Ada yang ingin dia bangun kembali tentang atau berkaitan dengan perasaan di sini. Yang ingin dia kaitkan lagi atau dia ingin menjalin kembali suatu hubungan di sini karena adanya kenyamanan. Nine of Cup, merindukan situasi atau merindukan saat-saat di mana dia merasakan ada titik nyaman di dalam diri dia, titik tenang, titik damai, atau hal-hal yang benar-benar di mana dia ngerasa itulah momen yang paling membuat dia bahagia. Apakah kamu ada di situ?
ya, karena energi pribadi itu masih luas. Kemudian ada Ace of Pentacles nih, ada permintaan maaf yang ingin dia lakukan, ya. Ada permintaan untuk new beginning atau sesuatu yang menurut dia ini kayaknya harus diluruskan nih. Itu. Ya, ini energi kalian ada Three of Pentacles. Gayung bersambut kayaknya. Three of Pentacles nih, ada diskusi apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian lagi banyak curhat terhadap seseorang saat ini? Atau kalaupun nggak banyak curhat, kalian sedang membutuhkan teman curhat, teman ngobrol, atau teman berbagi untuk melepaskan apa sih yang menjadi unek-unek di dalam diri kalian. Bahkan di sini mungkin ada yang merasa berada di posisi overthinking. Sehingga kalau ditahan sendiri kayaknya sulit, kayaknya butuh teman ngobrol, butuh seseorang yang benar-benar bisa menghibur kamu, ya. Karena yang aku lihat di sini kayak ada energi di mana kamu masih sedikit banyak masih terbelenggu atau masih ada kemelekatan, tapi sebenarnya upaya kamu adalah melepaskan kemelekatan tersebut. Hanya saja mungkin proses melepaskan kemelekatan itu maju mundur. Ini yang kadang-kadang membuat kamu aja bingung sama diri sendiri, gemes sama diri sendiri, bahkan kadang-kadang kesal menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, ya. Cuman di sini ada kebingungan atau ada sesuatu yang kayak menurut kalian harusnya aku udah nggak di sini gitu, tapi kenapa ke sini lagi, balik lagi, muter lagi, itu, ya. Oke, aku mau lihat dulu pakai ini, jarang-jarang dipakai nih. Kita ambil satu aja buat gambaran, pesan atau apa sih petunjuk dari Romance Angel untuk readingan ini. Gimana buka puasa kalian? Rebutan takjil kah antara nonis? Aku lagi lihat di TikTok, lucu aja nih, perang takjil. Buat kalian yang di Batam, sampaikan salamku kepada Luti Gendang, ya. Aku kangen masakan Melayu, makanan Melayu yang ada di Batam. Epo-epo, roti jala, roti kirai, prata. Jatuhnya 2, ambil aja. Kan bottom of the decknya tuh, let your friend help you. Tuh, tadi terlihat di sini, ya. Mungkin kalau kalian merasa nggak kuat menahan sesuatu sendiri, nggak apa-apa, ajak teman ngobrol. But ingat ya, teman yang diajak ngobrol adalah orang-orang yang benar-benar kamu percaya. Jangan yang nanti malah ngember kemana-mana. Skalanya seperti itu, ya. Di sini ada heart to heart conversation, kemudian ada romantic feeling. Ini sepertinya ada sesuatu yang harus dibicarakan dari hati ke hati, ya. Setelah ini terjadi, ada pembicaraan dari hati ke hati, maka sepertinya akan ada perasaan yang muncul kembali atau perasaan yang kembali diperbaikin. Ini kayaknya solusi nih buat kisah kalian, ya. Jadi ini mungkin kalian banyak yang miskomunikasi sehingga kayak butuh ketemu lagi mungkin, atau butuh berbicara atau berdiskusi lagi untuk mengetahui sebenarnya masalah kalian apa, titik terangnya harusnya di mana. Jadi harus mencari way out bersama supaya kalian bisa kembali ke romantic feelingnya itu, ya. Oke, kita lihat situasi yang udah terjadi antara kamu sama dia. Oke, di sini ada tree, pohon, ada moon. Ada snake. Kemudian ada fish. Kemudian ada book. Banyak yang udah tutup buku nih. Banyak juga hubungan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Garden, bottom of the deck-nya. Ada hubungan yang singkat atau terjadinya lumayan singkat. Cepat, ya, baru kenalan, udah jatuh hati, udah sama-sama. Ada juga yang udah jadian, cepat berakhirnya. Pokoknya sesuatu itu yang secara instan. Apakah proses bersamanya atau proses berpisahnya atau proses jadiannya. Tapi di sini ada hubungan yang berakar kuat nih kalau aku lihat. Cuman akarnya kuat,
tapi ada yang nggak kuat. Ya, akarnya kuat, pondasinya sebenarnya kuat, cuman pemikiran, sudut pandang atau segala sesuatu yang dijalanin bersama itu masih kayak belum kuat keyakinannya. Jadi kayak ada trust issue juga yang terjadi dalam hubungan ini. Jadi kayak kemana angin terbang, kemana arah angin di situ dia condongnya gitu ya. Mungkin beberapa ada yang masih terpengaruh dengan trust issue, ada gangguan-gangguan hasutan-hasutan lah, nggak tahu dari siapa, dari keluarganya mungkin, dari lingkungan teman atau siapapun juga. Tapi sebenarnya di sini ada perasaan atau ada cinta yang sebenarnya terjalin itu dan bahkan sudah mulai tumbuh dan berakar. Ya, The Moon nih, kalian berdealing dengan situasi sedih, pilu. Dan kalian juga berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan misterius. Artinya mungkin gak banyak hal yang kamu ketahui tentang diri dia. Atau walaupun kamu ngerasa kamu mengetahui dia, tapi cuman baru kulitnya aja, belum sampai ke dalam-dalamnya. Even mungkin juga banyak rahasia yang masih dia sembunyikan. Snake, ya, hubungannya toksik. Hubungannya ada juga hubungan karmik di sini, hubungan yang menyakitkan. Tapi hubungan ini ya kayak ular kalau lagi ngebelit tuh gimana? Kuat banget, erat banget ya. Itu yang membuat hubungan ini, kalau kalian merasa sampai hari ini sulit banget ngelepasin pikiran kalian dari dia, karena itu yang terjadi. Fish, ada hubungan penuh dengan kebebasan. Ya, apapun kebebasan yang terjadi antara kamu sama dia, ini mengacu pada biasanya gairah atau passion satu sama lain. Di mana sementara hubungan ini sebenarnya walaupun ada kebebasan, tapi juga nggak bebas-bebas banget gitu. Jadi kalian tahu dualitasnya, bebasnya di sisi mana, sementara juga ini dirahasiakan. Ya, hubungan ini adalah hubungan yang disembunyikan. Itu. Jadi hubungan ini memang belum ada gambaran mau dibawa kemana. Ini bukunya masih kosong. Belum punya rencana ini. Kalaupun punya rencana tapi mungkin molor-molor, ngundur-ngundur, atau bahkan cuma sekedar PHP. Jadi kayak belum ada komitmen jelas dalam hubungan kalian. Ya, bahkan di sini juga banyak yang sudah tutup buku nih di sini. Itu. Kita lihat dari tarotnya ya. Oh iya, kemarin Anda bilang, Mi, readingnya kok ngebongkar-bongkar masa lalu sih. Sekarang gini ya, aku jelasin sama kalian. Kan gini, yang nonton di sini pasti bukan 1-2 orang, ribuan. Dan yang nonton pasti rata-rata, yang aku lihat dari grafiknya adalah usia-usia yang 25 tahun ke atas paling banyak. Red 30-45 paling banyak sekali. Dan aku yakin dengan orang-orang di usia segitu, nggak mungkin dong mantannya baru satu. Ya, dengan menceritakan satu kisah masa lalu supaya kalian bisa mendapat gambaran, oh ternyata yang masuk energinya nih mantan yang kedua nih gitu. Ini kebaca ceritanya seperti ini, oh ternyata mantan yang kesini, walaupun mungkin kamu mikirnya mantan yang terakhir gitu. Jadi memang harus dicari ancar-ancarnya. Ya, nggak mungkin aku langsung ke temanya, langsung mencari penjelasan segala macam. Nanti kamu nggak tahu ini sebenarnya buat siapa sih, gitu ya. Tapi kalau kamu rasa tidak perlu mendengarkan tentang kisah masa lalunya, kamu lompat ke slide yang keempat. Setelah kita mengetahui tema, itu ada poin-poin pentingnya, ya, atau solusinya, atau alasan-alasan yang lain-lainnya lah. Mungkin kamu bisa langsung ke on point-nya di situ, gitu, Karena aku nggak bisa nurutin permintaan satu orang aja di sini ya. Aku juga punya sistem sendiri, ada rule sendiri juga dalam membaca. Kalau diturutin semua bingung aku nanti mumet kepalaku ntar. Jadi dibikin nyaman aja. Kalau dirasa oh bagian yang masa lalu aku nggak suka nih, ya udah tinggalin, skip. Itu. Supaya kalian nggak ngambang, ini cerita yang mana ya, mantan aku nih ada 5 loh Mi. Yang mana satu maksudnya si Mami. Ini Maminya jadi bagong nanti. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungan yang penuh dengan kesabaran, menanti, menunggu, melihat, tapi nggak ada kepastian. Sementara yang menanti, menunggu, merasa kerja sendiri, ya, merasa berjuang sendiri. Jadi kayak hubungan ini nggak balance. Yang satunya santai, yang satunya kerja keras, ya. Kemudian ada Three of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Aku bacain dulu semua ininya ya. Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Apa ini? Koin semua. Nine of Pentacles.
Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada Hierophant, ya, the wise one di sini. Ini lagi-lagi tentang tadi ya, butuh teman bicara kalian. Ini energi Virgo, Taurus, Capricornnya kuat, sangat-sangat kuat sekali. Ini hubungan yang banyak dimanfaatin secara finansial. Kalaupun kamu ngerasa dia nggak memanfaatin, atau dianya nggak sengaja memanfaatin kamu, tapi kamu memberikan banyak sumbangsih sama dia. Karena di sini aku ngelihat ada sedikit kalimat selipan yang lewat, kayak ngerasa bahwa aku nggak pernah minta kamu beri ini beri itu loh, kamu yang ngasih gitu ya. Terus lantas kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, effortnya mungkin, tindakannya mungkin, terus mungkin ada yang ngungkit-ngungkit akhirnya, atau ada juga yang kayak ngerasa bahwa aku udah berkorban loh banyak sama kamu, masa kamu nggak peduli sama aku, itu ya. So di sini yang aku lihat hubungan kalian ini agak lumayan berat nih ya, dengan Three of Pentacles. Kamu banyak ngebantu nih seseorang tersebut. Kamu kayak narik dia dari satu lokasi, dari satu situasi ya, atau dari satu mengangkat derajatnya lah katakan ya. Kayak mungkin dia ini kemarinnya biasa-biasa aja, sekarang jadi lebih. Kemarin dia mungkin karyawan biasa, sekarang punya posisi. Mungkin kemarin dia orang biasa, jadi begini begitu ya. Karena kamu ngerasa memang pantas untuk melakukan pengorbanan tersebut karena kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, sehingga apapun yang kamu berikan mestinya itu adalah seperti kayak ini kesenanganku ya, gak apa-apa aku mau melakukan itu kok gitu. Ya, banyak terjadi perbedaan usia antara kamu sama dia, dan di sini paling banyak single mother ya. Kalaupun ini ada yang nonton sedang dalam posisi single father, tapi energinya banyak mengayomi, banyak sabarnya, banyak ngalahnya, banyak nurutnya ya. Ini ada sesuatu yang terbongkar ketika terjadi atau terjalin hubungan antara kamu sama dia ya. Kamu melihat ada sesuatu yang sepertinya memang ini memang harus dibicarakan, ini memang harus dia ketahui, sesuatu yang sudah terbongkar tadi yang kamu ketahui ya. Tapi sepertinya ketika kamu menyampaikan atau kamu mengatakan kepada dia tentang perihal yang kamu ketahui tadi, sepertinya kayak dia nggak nerima. Jadi kayak aku nggak seperti itu, aku nggak gitu. Jadi masih ada penolakan atau katakanlah dia nggak ngaku dengan apapun yang dia lakukan, dengan sesuatu yang dia sembunyikan. Artinya ada yang terbongkar tapi dia masih berdalih terus di sini dengan kamu ya. Padahal sebenarnya mungkin kamu sudah jelas-jelas melihat, mengetahui, atau memang benar-benar ya udahlah ini udah tahu aja gitu ya. Tapi kayak dia sulit banget untuk mengakui, dan dia masih ngotot bahwa dia nggak melakukan hal tersebut ya. Ibaratnya kayak diam-diam di belakang kamu ada yang ingin dia clearkan, ada yang ingin dia bereskan, ingin dia selesaikan di luar sana ya. Tapi sepertinya nggak keburu atau nggak kesampean ya. Akhirnya keburu runyam dulu, keburu berkonflik dulu. Dia nyaman banget sebenarnya sama kamu, dia tenang banget. Dia bahkan di sini yang aku lihat ngerasa bahwa awal ketika dia bersama kamu banyak sekali planning dalam diri dia, memang benar-benar pingin mutlak sama kamu, pingin benar-benar menjalani hidup sama kamu. Even mungkin beberapa di antara mereka, kalaupun mereka punya pasangan yang hubungannya mungkin gak baik-baik aja, atau punya siapalah di belakang sana, itu tuh diam-diam lagi pingin dilepasin sama dia ya. Dan dia memang benar-benar pengen hidupnya sama kamu, karena dia melihat kamu punya peluang besar, punya potensi besar dengan perhatian, dengan hal-hal lain yang kamu berikan. Menurut dia ini udah final, aku pengen sama ini orang. Tapi nyatanya dari sesuatu yang terbongkar tadi ini terjadi perubahan haluan di dalam diri dia ya. Akhirnya membuat mungkin dia minder, mungkin dia malu, atau mungkin dia jadi kayak aduh kebongkar semua nih aibku ya. Jadi karena gengsinya besar atau pride-nya besar, menurut dia kesalahan fatal bukannya untuk diperbaiki, tapi melainkan melarikan diri, tidak bertanggung jawab, atau bahkan mengghosting itu ya.
Ini kartunya kalian memang benar-benar banyak berdealing sama seseorang yang hanya mengejar pride atau material thing dalam kehidupannya. Beberapa mungkin ada yang perhitungan mungkin, pelit mungkin. Ya, LDR juga ada di sini. Tapi paling banyak di sini yang terjadi adalah perbedaan usia, perbedaan agama juga ada, ya. Tapi masih memaksakan, walaupun sudah dari awal tahu ada perbedaan tersebut itu, ya. Ini hubungannya sempat merencanakan, ada yang sempat merencanakan pernikahan atau tunangan, atau bahkan hubungan ini benar-benar sudah sampai di titik mungkin keluarga tahu, siapapun tahu, gitu. Tapi sepertinya ada yang dibatalkan atau nggak jadilah katakan. Walaupun di sini mungkin sudah dimediasi atau sudah dinasehatin sama pihak ketiga atau sama orang-orang terdekat, tapi sepertinya kayak membal. Ya, itu dia. Mungkin beberapa di antara kalian memang di sini ada energi pasangan suami istri yang masih berproses mediasi atau lagi mencoba untuk mudah-mudahan nggak terjadi yang namanya ketok palu. Itu ya. Panas betul. Kemarin hujan terus, hari ini panas banget. Oke, di sini ada Six of Cup. Rindu ay. Rindu ay. Seneng kali aku kalau selesai. Rindu dia sama kalian ay. Cancer, Scorpio, Pisces, Magician. Cie kangen dia ternyata. Kemudian ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ingin menawarkan perasaannya lagi. Kemarin siapa yang komen tahu aku lagi jenguk Lia, baby aku. Tarot reader juga, tapi dia lebih aktif di TikTok. Lagi sakit, iya. Rumahnya kan di Denpasar, agak jauh. Nah, dia itu kemarin kena sakit apa? Karena kecetit. Biasalah namanya tarot reader itu kebanyakan shuffle kalau nggak larinya di pundak. Lengan-lengan aja sakitnya gitu. Kecetit. Apa sih namanya? Oke, kemudian sini ada The Moon. Ada 2 The Moon ya. Hubungan kalian itu ibaratnya dekat, tapi ada jurang pemisah yang besar. Kamu bisa menatap dia, bisa melihat dia, bahkan bisa bersentuhan, ya. Tapi nggak bisa merangkul. Itu. Oke, last one. 10 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Tadi ada Pisces. Bottom of the deck, energi kalian 9 of Cup. Lagi mengejar kenyamanan. Lagi mencoba untuk beralih ya, atau berbalik arah nih. Ada kesadaran-kesadaran sebenarnya yang mulai terjadi dalam diri kalian tentang satu sudut pandang, ya, ibaratnya gini. Mungkin selama ini kalian berpikir kalau memang dia sayang sama kalian harusnya ada effort, ada pengorbanan, atau ada tindakan balik lah dari dia, dari apa yang sudah kamu korbankan. Tapi mungkin makin kesini ya kamu ngerasa bahwa ini orang kayaknya makin hari kok nggak ada tindakan, ya sudah mungkin waktunya untuk melepaskan. Mungkin ada beberapa yang sudah di posisi itu, dan beberapa lagi aku lihat lagi mengejar kenyamanan atau lagi senang banget dengan melakukan hobi-hobi kalian apapun itu. Ya, ada yang lagi senang sama bunga kah? Atau suka dengan wewangian. Oke ya, yang aku lihat di sini saat ini seseorang ini sedang memikirkan, ya. Ada kerinduan di dalam diri dia dan dia memikirkan satu cara gimana ya bisa ketemu, gimana ya bisa bertatap muka, gimana ya caranya juga bisa untuk berkomunikasi. Tapi sayangnya, ya sekalipun dia ingin berkomunikasi, di sini dia tahan, ya seperti dia menahan rindu. Padahal dia ingin berkomunikasi. Padahal niat di dalam hati dia di sini adalah The Magician. Dia lagi mencari cara, mencari akal.
mencari trik, strategi gimana caranya supaya bisa new beginning ke kamu. Ya, new beginning ini juga nggak melulu tentang jadian lagi. Kadang-kadang new beginning itu adalah cara dia memulai komunikasi kah, cara dia memulai terkoneksi kembali sama kamu itu seperti apa. But di kartu ini aku lihat kuat banget sebenarnya. Seseorang ini memang masih memendam rasa ke kamu. Bahkan di sini kalau memang punya kesempatan dan punya momen, ya, dia akan menawarkan perasaannya lagi ke kamu, atau dia pengen rekonsiliasi, ya. Di sini kalau aku lihat hatinya lagi nggak genah nih, kayak ombak, kayak tsunami, sebentar sedih, sebentar marah, sebentar kesel, sebentar begini, sebentar begitu terhadap diri sendiri. Dan dia sendiri kayak nggak tahu, kenapa sih aku berada di posisi seperti ini, ya. Mungkin akhirnya di sini muncul sudut pandang dalam diri dia, pemikiran dalam diri dia bahwa dia memang ngerasa walaupun ada jarak, ada jurang, ada pemisah antara kalian, apapun perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia ngerasa bahwa memang dia nggak bisa lepas dari kamu, ya. Walaupun di sini kalian terlepas, tapi ada tali yang mengikat kalian, ya. Ada energi yang membuat kalian satu sama lain sebenarnya masih saling terhubung, seperti kayak masih ada yang belum tuntas nih antara kalian. Ada yang harus kalian selesaikan. Entah itu karma kalian satu sama lain, atau memang nantinya pada akhirnya suatu hari nanti kalian memang berjodoh, atau dia adalah soulmate kalian, juga bisa jadi, ya. Cuman so far sejauh ini yang aku lihat sih dia nggak bisa lepas pikirannya dari kamu. Masih terkoneksi sama kamu, masih suka membayangi kamu, masih suka mengenang diri kamu. Tapi sayangnya kenapa ya aku lihat dia menahan rindu itu. Tapi sebenarnya ada pergerakan sih yang bakal dia lakukan, karena kayak dia ngerasa kalau ini nggak dilakukan, kalau aku nggak datang, nggak gujuk-gujuk nongol nih, ini akan membuat dia lama-lama menderita sendiri, terluka sendiri. Ada satu keinginan dalam diri dia kayak gambling aja nih. Datang aja deh, komunikasi aja deh, muka tebel aja. Perkara diterima lagi atau enggak urusan nanti. Perkara dimarah atau enggak ya urusan nanti. Seperti itu, ya. Jadi dia kayak sudah mengalami sesuatu cerminan diri, jati dirinya sudah dia cari. Atau ya dia sudah memaknai, mendalami sebenarnya arti perasaan dia ke kamu tuh seperti apa. Artinya nih kan tadi sudah banyak yang berpisah antara kamu sama dia. Atau berjedah lah, katakan belum pisah tapi berjedah dan berjarak. Tapi kayak dia ngerasa bahwa memang aku gak bisa lepas nih dari kamu. Apalagi kalau kalian yang sekarang mungkin situasi third party tapi kalian belum berpisah, ya. Entah kamu yang punya pasangan atau dia punya pasangan, cuman hubungannya masih on off. Berbahagialah kamu karena memang perasaannya gak pernah lepas dari kamu. Itu. Bahkan saat ini pun dia lagi kangen banget tuh sama kamu, ya. So far di sini aku lihat readingan ini temanya apa? Ada yang menahan rindu dan ingin berkomunikasi. Itu sih yang aku lihat, ya. Mencoba nih bisa terkoneksi lagi. Rindu yang tertahankan. Oke. Kita lihat apa yang mau dilihat. Alasannya, ya. Kenapa dia menahan rindunya? Padahal dia ingin berkomunikasi. Oke, di sini ada Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Hermit, Virgo, kemudian ada The Sun, kemudian ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Masih di situasi kesadaran ya di dalam diri mereka, ada energi recovery dan healing soalnya. Kemudian di sini ada King of Pentacle, ada dua ya King of Pentacle. Gading satu, sorry. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Kita lihat alasannya kenapa dia menahan rindunya, ya. Padahal dia ingin komunikasi, karena di sini semakin hari dia semakin merasa kehilangan, ya. Dia tahu banget sih
Kalau selama ini mungkin kamu adalah orang yang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan dia, hasrat dia, atau bisa membuat dia tertawa, membuat dia merasa hari-harinya tuh kayak ada jadwal tertentu, ada sesuatu nih yang harus dilakukan walaupun cuma bertanya kabar. Tapi begitu sudah tidak terjadi atau tidak bersama, artinya dia mulai merasakan kesepian, kehilangan. Kok jadi hampa hidup gue ya? Kok jadi hambar? Seperti sayur bening timun yang nggak dikasih garam. Ya, kemudian ada the hermit. Mulai merasakan hampa, kesepian, atau yang tadinya sok-sokan mau menarik diri, akhirnya kebablasan narik, mulai kerasa kok kayaknya aku kayak nggak bisa ya kalau hidup sendiri. Kok aku nggak bisa ya kayaknya kalau nggak ada temen ngobrol, temen berbicara, atau apapun lah ya, seperti itu. Ini dia sudah mencari pencerahan banget nih di dalam dirinya. Tapi yang jelas dia nggak mau sendiri, dia juga nggak mau dikucilkan, atau dia memang kayak udah selesai dengan dirinya. Sebenarnya nggak ada manusia yang bisa selesai dengan dirinya ya. Ini kemarin ada yang ngebahas di WA aku. Jadi Mi, apakah orang-orang dengan old soul itu sudah selesai dengan dirinya? Sayang ai aku semua. Selama kita hidup kita nggak akan pernah selesai dengan diri kita. Akan selalu ada sesuatu yang diselesaikan lagi. Walaupun kamu merasa di satu titik ini kamu selesai, tapi akan ada lagi yang lain yang harus diselesaikan. Nah, posisi dia ini adalah ya, dia merasa sudah selesai dengan tadi menarik diri dia, menyepinya dia, atau healingnya dia, atau kayak tidak ingin terkoneksi sama kamu ketika kemarin tidak bersama. Menurut dia ini kayaknya udah habis deh, udah limit di sini. Kayaknya aku harus keluar dari sarang nih. Aku harus keluar lagi untuk cari angin segar atau mencari kamu yang bisa membahagiakan dia atau membuat dia tersenyum minimal. Ya, kenapa juga di sini dia menahan rindunya padahal pengen komunikasi, padahal dia tahu banget ya, cuman di kamu bisa memberikan kehangatan, cuman kamu yang sepertinya bisa memberikan satu penerangan, pencerahan atau apapun juga gitu. Cuman di sini kalau aku lihat ya lumayan berpikir sehat lah dia ya, masih bisa dikatakan ya orang ada malunya gitu, ada segannya. Kenapa? Dalam pembatasan diri dia, dalam recovery atau healingnya dia memang sengaja menahan itu. Karena apa? Dia tidak ingin terburu-buru karena ada yang harus dia pertimbangkan dulu, baik buruknya, misalnya pingin datang, sekalipun dia kangen sama kamu. Tapi dia benar-benar menahan dalam diam. Ini lebih banyak kepada energi stalking ya kalau aku lihat. Mungkin dia sudah melihat kamu, stalking kamu, nggak tahu. Misalnya kamu ngerasa bikin status, dia nggak stalking, tapi mungkin udah di hide sama dia supaya kamu nggak ngelihat kalau dia bisa ngelihat status yang sudah diintip dia, atau dia ngintipnya di tengah malam saat kamu tidur, atau dengan versi dia lah, pasti pintar lah dia caranya untuk melihat. Kalian pasti juga udah di posisi itulah kalau namanya stalkingan mah ya, atau jangan-jangan ada juga yang stalking kalian dari tarot bisa jadi. Ya, jadi gitu alasan dia itu kenapa dia menahan rindu padahal ingin berkomunikasi, karena dia udah gerah sama dirinya sendiri. Ini tinggal masalah kayak bom waktu aja nih, ya. Kayak ibarat ada bendungan, ada bolongan, ya. Tuh air kan kalau dicongkel dikit aja lubang itu baru deh ngucur airnya. Tapi kalau enggak ya masih tertahan terus itu. Ya. Kita lihat perasaan dia ke kalian. Yang jelas di sini sih kangen banget sih dia. Cuman kayak masih agak beradu sama gengsi sedikit. Tapi kalau ditunggu dengan benar, waktu divine timing yang diberikan oleh semesta, dia akan datang dengan alasannya sendiri, dengan kodenya sendiri, dengan versinya sendiri. Ya, entah itu dia bermain strategi, pura-pura nggak sengaja, ketemu. Atau gimana pun lah caranya. Tahu dia pintar soalnya. Ya, kemudian sini ada Empress tuh, perasaannya nyaman sama kalian. Ini banyak sekali energi di mana kalian mungkin yang single mother ya, single fathernya mungkin ada jiwa keibuan. Tapi buat yang single mother, kalau kalian berdealing sama para maskulin yang mungkin usianya di bawah kalian, di sini ada energi orang-orang ini adalah orang-orang yang haus akan kasih sayang seorang ibu, ya. Dia itu mungkin punya trauma, kurang perhatian, entah keluarganya dari broken home,
atau dari hal-hal yang pernah dia lihat di masa kecil, sehingga ketika dia melihat ada wanita yang bisa memberikan satu pengayoman kepada dia atau bisa membawa dia ke jalan yang benar, itu dia kayak merasa tenang dan nyaman. Ya walaupun mungkin kemarin kepleset, dia ngerasa bahwa udah didapatkan posisi yang bagus, justru dia salah arah gitu ya. Tapi pada akhirnya ada kesadaran sih kalau aku lihat nih orang. Kemudian di sini ada Seven of Wands ya. Perasaannya masih membuat batasan ya ke kalian, tapi memang masih mencoba untuk memperjuangkan. Jadi kayak masih mencari jalan nih di sini aku lihat, walaupun dia ngebatasin, tapi dia mulai mana ya yang mau dicabut dulu nih supaya bisa rongganya bisa ada, bisa masuk, bisa jalan. Nah, itu adalah tadi salah satu strategi gimana caranya buat maju ke kalian. Dengan cara alasan atau pura-pura mungkin, kamu masih nyimpen nggak nomor si ini, kamu masih nyimpen nggak begini, barang aku masih ada yang ketinggal nggak sih di rumah kamu. Pokoknya ada deh strategi yang akan dia lakukan hanya untuk bisa berkomunikasi kembali sama kamu. Itu ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita masih cek perasaan dia saat ini ke kamu, karena yang aku lihat di sini apa ya, dia agak labil sih, tapi kangen, tapi labilnya juga kuat. Ada Justice ya, lagi mempertimbangkan dulu nih. Itu dia, maju nggak. Jadi actionnya memang berbanding lurus sama perasaan kangen yang dia tahan tadi nih. Ya, Ace of Wands tuh. Ya, ada yang memang benar-benar ingin dia mulai, awal mula lagi, new beginning lagi. Cuman kesiapannya nih belum terlalu kuat. Two of Cup ya, perasaannya nggak bisa lepas dari kamu. Dia ngerasa mungkin ya memang kalau kalian mungkin paham tentang twin flame, soulmate atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual love life. Kalau dia mungkin nggak tahu, tapi dia juga bingung kenapa nggak bisa lepas ya. Ini memang kuat banget pingin bertemu nih. Ya, ngobrol, ngopi, nongkrong bareng, atau ya sekedar ngobrol aja yang bisa dikatakan bertatap muka. Buat yang LDR ya paling tidak dari chattingan atau DM-DM-an seperti itu. Itu perasaan dia sih kalau aku lihat, memang masih ada perasaan ya. Apalagi jika nanti misalnya terjadi pertemuan, kalian membuka diri atau memberikan kode bahwa kalian juga memiliki perasaan, jadian lagi. Ya, oke, bottom of the deck, energi dia The Moon. Wow, ada 3 The Moon malam ini readingan kita. Ya, The Moon ini menggambarkan tentang kesedihan yang sedang dia rasakan. Lagi banyak lamun, banyak ngomong sendiri, atau jangan-jangan kayak lagunya Bruno Mars, Talking to the Moon, trying to getting you. Oke, kita cek zodiak. Nyanyi pula mami. Mengarut aja. Ya, jadi itu ya udah kebaca ya, poin-poinnya seperti itu. Jadi tema kita adalah ya memang dia lagi menahan rindu dan ingin berkomunikasi. Masalah waktunya kapannya nanti kalian yang tahu. Pasti divine timing kalian itu beda-beda, nggak ada yang sama. Ada yang cepat, ada juga yang lemot. Oke, kita cek zodiaknya. Di sini ada Scorpio, Gemini, Aquarius, Pisces, Aries, Cancer, Capricorn, ada Q, ada C, ada U, ada N, ada T, ada L, G, D, O, P, Z, W. Bottom of the deck-nya I. Angka 21, 27, 3, 16, 25, 18, 11, 31, 12, 8. Bottom of the deck-nya 15. Kita membaca buku tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke halaman 97. Jika kesedihan pertanda kehancuran, mungkin pohon-pohon telah mati, tidak merasakan hujan dari tangisan awan hitam. Maka kau harus mampu melihat patah hati dari salahmu sendiri.
Tidak ada yang pantas disalahkan kecuali hatimu sendiri. Sebab yang paling bertanggung jawab atas kerapuhan yang terjadi ialah hatimu sendiri, bukan hatinya, yang hanya menerima lalu pergi setelah bosan bermain-main dengan hatimu. Percayalah, patah hati ada tidak hanya membuatmu terluka. Terkadang patah hati memberikanmu sebuah ilmu seni merawat sanubari, karena dari ilmu kau bisa mengakhiri kebodohan dalam merasa dicintai. Ada hubungan yang telah putus, tetapi patah hati tidak pernah terhapus. Itu dia readingan kita malam ini, ai aku semua. Semoga bermanfaat, tetap bijak dalam menyikapinya, ya. Tetap semangat untuk beraktivitas kembali di hari Senin besok. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.